Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ida Perantau. Teman-teman apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang sudah singgah ke channel saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru singgah mohon untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar ketika saya update terkait info-info dan juga berita-berita terbaru, teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan beritanya. Nah teman-teman, hari ini saya ingin berkongsi terkait dengan permohonan lanjutan pas lawatan kerja sementara ataupun PLKS di laman web Jabatan Imigresen Malaysia. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui umum bahwa kemungkinan banyak warga negara Indonesia yang menggunakan jasa agen ataupun calo untuk melakukan penyambungan pas lawatan kerja sementara ataupun PLKS. Nah, dikarenakan itu juga tidak kurang banyak yang tertipu dengan agen ataupun calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Jadi banyak teman-teman kita yang tertipu ya, sehingga mereka menjadi tidak mempunyai dokumen. Nah teman-teman, disebabkan hal tersebut maka pemerintah Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia itu telah membuat satu laman web ya, yang untuk bisa digunakan memohon pas lanjutan bagi PLKS ataupun pas lawatan kerja sementara melalui online. Jadi teman-teman tidak perlu datang, teman-teman hanya cukup minta kepada majikan untuk memohon melalui laman web dan isikan serta lengkapkan apa yang diperlukan melalui laman web tersebut. Nah teman-teman, kita lihat yuk seperti apa kira-kira laman webnya dan apa aja yang ada di dalamnya. Nah teman-teman, untuk permohonan bagi pas lanjutan PLKS atau pas lawatan kerja sementara melalui online itu cukup mudah ya caranya. Jadi teman-teman hanya mengeklik tautan ini, yaitu https://immigration/online.imi.gov.my/PLKS/main. Kemudian di sini akan muncul halaman seperti ini, yaitu permohonan lanjutan pas lawatan kerja sementara atau PLKS secara atas talian. Aliran proses permohonan lanjutan PLKS secara atas talian adalah: yang pertama, daftar atau log masuk; yang kedua, permohonan lanjutan; yang ketiga, muat naik dokumen; yang keempat, hantar permohonan; yang kelima, bayaran secara atas talian; dan yang keenam, terima PLKS. Di halaman ini juga ada nomor yang bisa dihubungi ketika teman-teman tidak memahami terkait ini ya, permohonan secara online untuk lanjutan PLKS. Kemudian kita tekan yang ini. Nah, di sini teman-teman akan muncul laman utama, pengenalan syarat-syarat utama, FAQ, manual pengguna, pendaftaran, dan log masuk. Jadi kita coba nengok syarat-syarat utama. Nah, di sini syarat-syarat utama lanjutan PLKS. Jadi yang pertama, lanjutan tempo sah laku PLKS boleh dipohon dalam masa 3 bulan sehingga 7 hari sebelum tarikh tamat sah laku PLKS. Jadi teman-teman bisa memohon 3 bulan sebelum sehingga 7 hari dari pas PLKS teman-teman tamat tempo ya, atau expired. Kemudian yang kedua, paspor asal pekerja yang mempunyai sah laku melebihi 12 bulan. Jadi pastikan paspor teman-teman waktu berlakunya melebihi 1 tahun. Kemudian yang ketiga, rekod pekerja berstatus aktif. Yang keempat, majikan tidak disenarai hitamkan. Yang kelima, pekerja tidak disenarai hitamkan. Dan yang keenam, pekerja tiada dalam senarai sah. Itu berarti tidak di dalam senarai yang dicurigai ya teman-teman, biasanya terkait dengan kegiatan kriminal. Kemudian yang ketujuh, jaminan security dalam bentuk jaminan bank atau jaminan insurans atau uang cagaran.
tempo sah laku jaminan bank atau jaminan insuran adalah sekurang-kurangnya 18 bulan. Kemudian yang ke-8, slip skim perlindungan insuran kesehatan pekerja asing atau SPIKPA kecuali sektor perladangan. Yang ke-9, slip pengesahan skim pampasan pekerja asing atau SPPA. Kemudian yang 10, telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan disahkan sehat oleh pusat kesehatan yang berdaftar dengan POMEMA untuk lanjutan tahun kedua, ketiga, kelima, ketujuh, dan ke-9 saja. Kemudian di sini ada bayaran lanjutan PLKS. Jadi ada bayaran yang perlu dijelaskan kepada jabatan imigrasi bagi setiap permohonan lanjutan PLKS. Jadi di sini ada beberapa sektor ya teman-teman. Ada perkilangan pembinaan, penghematan pulau Peranginan itu kadar levinya sama yaitu 1.850. Kemudian ada perladangan dan pertanian itu kadar levinya 640 ringgit. Itu untuk di Semenanjung Malaysia saja. Kemudian ada juga kadar levy di Sabah Sarawak yaitu untuk perkilangan dan pembinaan serta penghematan pulau Peranginan itu sama yaitu sebesar 1.010 ringgit. Kemudian untuk penghematan saja sebesar 1.490. Kemudian ada perladangan sebesar 590 ringgit dan pertanian sebesar 410 ringgit. Kemudian ada biaya PLKS yaitu 60 ringgit saja untuk semua sektor. Kemudian ada biaya proses yaitu sebesar 125 ringgit untuk semua sektor. Kemudian ada biaya untuk pembuatan visa berdasarkan kepada warga negara. Jadi jika Indonesia itu biaya visanya sebesar 15 ringgit dan bon jaminan sebesar 250 ringgit. Nah, kemudian di sini ada lanjutan pembantu rumah asing atau PRA. Syarat-syarat permohonan lanjutan pembantu rumah asing atau PRA. Jadi yang pertama, permohonan lanjutan PLKS hanya dibenarkan dalam tempo 3 bulan sehingga 7 hari sebelum tarikh tamat PLKS. Yang kedua, tempo sah laku paspor atau PRA perlu melebihi 12 bulan. Kemudian yang ketiga, rekod pekerja mestilah Yang kedua, tempo sah laku paspor PRA perlu melebihi 12 bulan. Jadi harus lebih setahun ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, rekod pekerja mesti berstatus aktif dan mempunyai pas yang masih sah berlaku. Kemudian yang keempat, rekod majikan yang disenarai hitam oleh jabatan tidak dibenarkan untuk memohon. Kemudian yang kelima, rekod pekerja yang tersenarai dalam senarai hitam dan senarai syak jabatan tidak dibenarkan. Kemudian yang keenam, pembantu rumah asing telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan disahkan sehat oleh pusat kesehatan yang berdaftar dengan POMEMA bagi permohonan lanjutan tahun kedua, ketiga, dan bagi tahun ganjil kelima, ketujuh, 9, dan 11, dan seterusnya. Kemudian terkait bayaran atau biaya itu ada yang pertama, pembantu rumah asing atau PRA pertama itu untuk levy sebesar 410 ringgit. Kemudian ada pembantu rumah asing atau PRA kedua dan seterusnya yaitu sebesar 590 ringgit. Kemudian ada biaya pembuatan PLKS yaitu sebesar 60 ringgit untuk kedua-duanya. Kemudian yang ketiga ada proses biaya proses itu sebesar 125 ringgit. Kemudian ada visa untuk negara Indonesia sebesar 15 ringgit. Jadi total keseluruhan sebesar 610 ringgit untuk pembantu rumah pertama dan sebesar 790 ringgit untuk pembantu rumah kedua dan seterusnya. Kemudian di sini teman-teman ada bahagian yang lain lagi yaitu, nah kita tengok lagi.
yaitu kemudian di bagian manual pengguna. Jadi di sini ada manual pengguna, kita tekan Chrome, kemudian tekan lagi, dia akan muncul seperti ini, kita bisa download. Kemudian kita akan lihat di sini. Nah, di sini ada sistem aplikasi MyEMS Jabatan Imigrasi Manual Pengguna. Jadi untuk teman-teman ataupun majikan teman-teman yang belum memahami cara pendaftarannya, bagaimana permohonannya, itu ada di bagian ini ya teman-teman, manual pengguna. Jadi teman-teman atau majikan bisa melihat bagian manual pengguna. Nah, seperti ini. Ini contoh-contohnya. Jadi nanti ketika teman-teman ingin memohon, itu bisa melihat tampilan di ini di Jabatan Imigrasi Malaysia. Nah, kalau belum paham boleh mengikuti manual pengguna ini. Nah, di sini saya rasa telah diberikan secara lengkap untuk bagaimana cara mendaftarkannya. Nah, ini teman-teman. Oke, wah ternyata lumayan panjang nih. Ini hanya sebagian ya teman-teman. Jadi kalau dilihat semua di sini ada 71 contoh, 71 halaman. Nah, ini saya berikan contoh sedikit saja. Di sini juga ada pendaftaran ataupun log masuk. Nah, teman-teman boleh mendaftar. Di sini bisa milih permohonan baru. Nah, segitu aja teman-teman. Jadi di sini juga ada semakan permohonan. Jadi ketika nanti teman-teman atau majikan telah memohon, itu bisa membuat semakan permohonan. Nah, di sini. Jadi akan muncul nomor syarikat, nomor pengenal majikan atau wakil majikan. Nah, kemudian bisa cari, maka akan muncul statusnya, apakah permohonan dari teman-teman sudah diterima, apakah sedang diproses ataupun telah siap. Oke teman. Nah teman-teman, semoga apa yang saya kongsikan ini dapat membantu teman-teman, khususnya warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Jadi semakin hari semakin urusan kita lebih mudah ya teman-teman. Jadi dengan secara tidak langsung ketika menggunakan laman web itu menjimatkan banyak waktu teman-teman dan juga majikan, kemudian menghindarkan dari kemungkinan-kemungkinan buruk seperti penipuan dan sebagainya. Nah teman-teman, semoga apa yang saya kongsikan hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.